Di dunia ini ada 18.300 altcoin. Jika saya suruh milih 5 koin yang mana, apa koin manakah yang bagus? Apakah Anda bisa pilih 5 dari 18.300? Nah, hari ini saya akan mencoba membahas 5 koin apa yang menarik dari siklus analisa waktu dan dari trend following system yang biasa saya buat. Nah, mari kita mulai. Seperti biasa, ini disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu koin, altcoin, atau apapun itu. Semua itu ada resiko di tangan masing-masing. Ini hanya penglihatan mata saya yang sudah bertahun-tahun melihat chart. Jadi saya bukan financial advisor dan tidak berhak membeli financial advice. Nah, ingat, jika kita mau mengalokasikan kapital kita untuk beli koin-koin tersebut, kapital kita terbatas. Jadi kita harus pastikan aset atau koin apapun itu yang kita beli itu lebih perform dibanding tempat lain. Misalnya sekarang capital itu lagi di AI sama di gold. Makanya kenapa kita bisa lihat crypto in general terutama itu semua arahnya turun. Lagi bear market sejak Oktober. Ya kita bisa lihat Bitcoin turun dari 120.000 sampai sekarang. Dan maka itu kita harus membandingkan satu aset terhadap lainnya relatifnya. Jadi mari kita bahas koin-koinnya. Kita akan lihat ya, koin besar pertama ya, kripto itu in general itu lagi turun, kita lihat it Bitcoin ya. Kita pakainya it Bitcoin bukan it USD sebab yang seperti saya bilang, apakah lebih baik kapital kita taruh di Ethereum apa di Bitcoin? Jadi jika kita lihat arahnya turun seperti ini, artinya kita lebih baik menaruh kapital kita di Bitcoin sebab lebih menguntungkan ditaruh di Bitcoin, risk rewardnya dari tahun 2023 ke 2026. Jadi ini Ethereum trennya turun. Ya, ini Ethereum seperti teman-teman tahu koin terbesar kedua sesudah Bitcoin. Ya, kita cek satu-satu yang ada di list saya yang dulu saya perhatikan. Misalnya nih koin ETH Bitcoin ya. Seperti teman-teman lihat arahnya turun ya. Jadi ini tidak menarik. Cardano Bitcoin, saya yakin teman-teman banyak sekali yang main Cardano ini. Ya, arahnya turun. Ya, turun berapa persen? 92, 94, 95%. Ya, jadi ini tidak menarik. Ya, kita coba lihat nih, Atom Bitcoin. Tidak menarik, teman-teman lihat arahnya turun. Jadi ini tidak layak untuk dibeli. BCH Bitcoin Cash, ya ini juga teman-teman bisa lihat arahnya turun. Tidak ada menariknya. Ini dot Bitcoin, ya parah sekali turunnya. Ya, ini tidak menarik. Ya, Link Bitcoin, ya ini juga sama sekali tidak menarik. Ya, Litecoin Bitcoin, ya ini juga tidak menarik. Ya, dan satu hal mengenai altcoin ini, teman-teman bisa lihat ya. Kita ambil contoh di Lite Bitcoin saja ya. Lite Bitcoin ini itu turun dari atas ke bawah 97% teman-teman. Ya, kenapa ini tidak menarik? Misalnya teman-teman ambil garis support lah misalnya di sini. Di Litecoin Bitcoin ini misalnya. Teman-teman bilang, "Wah, ini uh, ada garis support kuat sekali. Saya beli di sini." Ya, tetap saja teman-teman beli di sini minus teman-teman masih bisa minus 80% teman-teman. Oh, menurut saya supportnya bukan di situ, supportnya di sini. Ini udah area yang murah sekali untuk dibeli. Tetap saja teman-teman dari sini teman-teman minusnya sampai 60%. Jadi kalau teman-teman taruh 100 juta, uangnya tinggal 40 juta. Ya teman-teman bisa tebak-tebak bottom-bottom terus tapi ujung-ujungnya sama. Ya. Solana Bitcoin ini masih ini agak turun tapi sedikit sideways. Ini juga sideways yang turun-turun seperti Bitcoin, nggak terlalu banyak. Ya, Sushi Bitcoin ini sudah sampai hilang. Uni Bitcoin. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Ini contoh yang paling gampang ya. Teman-teman bilang, oh ini nih support ini mantul, mantul, mantul. Saya beli di sini nih mantul terus. Tetap saja teman-teman minus 57%, teman-teman. Jadi ini tidak menarik untuk kita collect. Ya, apalagi
Tezos, teman-teman lihat parah sekali ini minusnya sampai 98%. Ya, jadi teman-teman mau beli di sini supportnya misalnya, anggaplah teman-teman mau beli di sini supportnya, mau beli di sini supportnya, mau beli di sini supportnya. Nih, kalau teman beli support di sini minusnya 94%. Kalau teman-teman beli support sini minusnya 86%. Beli support sini minusnya 67%. Terus, jadi tidak layak. Nah, jadi dari tadi kita bahas ini tidak ada layak semua, jadi ada koin yang bagus nggak? Ya, sementara yang saya ketemu itu yang teman-teman tahu lah. Itu yang pertama Hype Bitcoin. Apa itu? Ada big candle besar. Ya, ini pakai Bitfinex. Coba saya pakai yang lain. Hype Bitcoin. Hype Bitcoin itu tidak ada. Di sini ya kita ignore lah candle besarnya itu. Ya. Ya. Jadi yang saya mau bilang nih kayak Hype Bitcoin masih cenderung baru lah ini koinnya. Kalau koin-koin yang tadi kita lama itu koin-koin lama. Nah, ini masih menarik untuk kita lihat. Kenapa? Arahnya ke atas. Artinya daripada kita beli Bitcoin, ada kemungkinan kita beli Hype itu lebih bagus. Arahnya ke atas. Jadi ingat ya, Hype Bitcoin. Ya. Yang kedua, ya kenapa Hype Bitcoin ini bagus? Karena Hype Bitcoin itu, teman-teman tahu Hyperliquid itu the biggest decentralized exchange, DEX yang paling besar sekarang ini. Ya, jadi ini orang-orang baru mulai itu kayak 2025. Ya, ini lumayan bagus daripada beli Bitcoin, teman-teman jika tertarik alt ini. Ya, yang kedua itu teman-teman tahu orang suka trading, orang suka investing, mereka pada hype. Ini the biggest one-nya itu paling besar di ini. Yang kedua BNB tetap. Nah, BNB juga masih teman-teman bisa lihat trennya masih agak sedikit naik atau sideways, nggak separah yang lain teman-teman. Ya, dan ini BNB ini juga salah satu koin yang cukup besar ya, udah lama ya nih trennya, lihat trennya lumayan besar ke atas, dia break dari sini, dia naik ke atas. Ya, hype sama BNB ini yang menarik sebab orang masih trading tetap lagi ini, investing tetap lagi, jadi bisa dibilang ini kayak kasinonya di kripto yaitu hype dan BNB. Jadi dua-dua ini menurut saya ya bukan ajakan untuk beli ini itu masih menarik ya untuk dilihat. Yang kedua apa sih yang menarik itu sektornya itu yang saya ketemu itu XMR Monero. Saya nggak tahu teman-teman ada yang tahu nggak XMR ini privacy coin. Privacy coin itu artinya apa? Teman-teman tahu sejak Bitcoin itu regulasinya ditingkatkan oleh SEC, ada ETF-nya, itu menjadi less private. Maksudnya orang sudah dikit-dikit bisa nge-trace Bitcoin itu arahnya punya kemana. Nah, Monero ini privacy coin, di mana ini untraceable. Jadi kalau orang mau tidak terdeteksi uangnya kemana, mereka pakai ini. Nah, lihat teman-teman. Ini naiknya banyak tuh. 270-an%, 285% ya, dan arahnya naik. Ya, selain Monero ini saingannya apa? Namanya Zcash. Ya, Zcash ini juga teman-teman bisa lihat. Sejak kripto diregulasi di 2004 ya ada apa itu Gary Gensler sebagai SEC itu diketat 2025 dia langsung naik banyak. Yang naiknya banyak ini juga cukup banyak sekitar naiknya lebih banyak 2000%. Ya, jadi Zcash ini juga privacy coin sama seperti Monero tadi. Jadi ada dua, Monero, Zcash itu yang privacy coin, ya, dan Hype dan BNB, ya. Itu Hype dan BNB itu casino coin, kayak saya bilangnya casino coin sebab itu decentralized sama centralized exchange. Jadi 4 itu yang menurut aku menarik, ya. Tentu saja yang satu lagi yang cukup menarik itu sebenarnya Bitcoin. Ya, Bitcoin ini sebenarnya cukup menarik. Yang Binance punya, pakai yang Kraken. Ya, ini juga masih cenderung sideways ya. Tidak separah yang lain. Tuh. Jadi kalau kita ambil weekly-nya, ini masih sideways. Ini sideways. Nah, ini masih sideways ya. Teman-teman lihat masih sideways. Ini masih oke compare ke teman-teman misalnya lihat yang tadi itu yang turunnya bisa sampai kayak Cardano nih. Tidak masuk akal turunnya bisa 95%.
seperti tadi. Jadi, apakah saya akan buru-buru beli? Pertanyaannya. Jawabannya itu saya tidak akan buru-buru beli, teman-teman. Ya, kenapa saya tidak akan buru-buru beli tentang ini, tentang kripto itu? Sebab, bukan kripto, tentang altcoin itu, sebab ya teman-teman tahu, kripto itu sekarang lagi di bear cycle, teman-teman, ya. Teman-teman, kita lagi di bear cycle, kita harus sabar menunggu, dan jika altcoin itu naik, tenang saja, Bitcoin itu pasti harus naik duluannya. Sebab kita teman-teman bisa lihat, ketika Bitcoin naik all time high di sini, di 2025 mencetak 125.000, ya, koin terbesar kedua itu, which is Ethereum itu, ya, itu buat double top, teman-teman. Tuh. Jadi sebenarnya banyak altcoin yang tidak bisa buat all time high di siklus kemarin. Jadi ini tidak usah buru-buru, ya. Jadi ingat, kesimpulannya jika ada 5 koin yang harus saya pilih, itu Monero, Zcash, BNB sama Hype. Tapi tetap saja yang kelima of course Ethereum. Tapi tetap saja ini bukan ajakan untuk, sekali lagi bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Saya juga tidak punya koin-koin ini, jika saya juga belum beli, ya, sebab saya tidak buru-buru beli. Yang pertama kali saya beli tentu saja adalah Bitcoin. Kenapa saya tidak buru-buru beli? Sebab capitalnya itu lagi rame di AI sama di emas, ya, precious metal itu semua lagi uangnya lagi berada di sana, ya. Saya berekspektasi bahwa ketika uangnya keluar gara-gara AI mungkin bubble-nya pecah atau spending-nya terlalu banyak dan profit-nya tidak seindah itu. Nah, mungkin itu uangnya baru mungkin akan berputar lari ke kripto. Ya, sebabnya teman-teman kita bisa lihat nih proyek-proyek kripto ini seperti Cardano, ya, Algo. Ini sebenarnya proyek AAV ini bukan proyek-proyek jelek, ini proyek-proyek bagus. Ya, tapi mereka sudah dikasih waktu sekian lama, udah punya komunitas besar, uangnya dikasih banyak, tapi mereka tidak bisa perform, mereka tidak bisa membuktikan kalau misalnya proyek ini akan menjadi use case yang penting, yang bagus untuk manusia seperti AI. Jadi oleh karena itu uangnya keluar semua dari, seperti contohnya ini Cosmos, uangnya keluar semua dari mereka. Ya, kapan baliknya? Ya itu kita belum tahu kapan, tapi ekspektasi saya di second half ini kemungkinan besar di Oktober. Ya, itu saja teman-teman. Jika suka dengan video ini, please like dan subscribe. Dan jika ada aset lain yang ingin dibahas, please tulis di kolom komentar. Thank you.